Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bersama saya Heni Rahmawati, saya Anggi Oktavia. Berita 7 Malam Pikiran Lampung TV kembali menjumpai Anda. Pemirsa, sejumlah laporan menarik akan menemani aktivitas Anda di rumah. Baik pemirsa, kita awali dengan informasi yang pertama. Sangat membahayakan warga, kondisi jalan di pesisir barat rusak parah dan darurat untuk diperbaiki. Menurut informasi yang ada, jalanan ini adalah jalanan desa Pekonmon pesisir barat Lampung yang belum tersentuh bangunan. Kondisi jalan ini sangat membahayakan warga. Jalan ini terletak di desa Pekonmon, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat. Beberapa warga saat sedang melintas mengeluhkan jalan rusak berlubang yang penuh genangan air dan belum kunjung diperbaiki pemerintah daerah. Anton selaku masyarakat berharap kepada pemerintah Kabupaten Pesisir Barat jalan di desa atau Pekonmon segera diperbaiki karena jalannya sudah hancur lebur seperti kubangan kerbau semenjak mekarnya Kabupaten Pesisir Barat belum pernah dirawat, pasalnya warga pun tidak pernah telat membayar pajak. Viralnya cuplikan video di beberapa media sosial yang merekam aksi oknum diduga sebagai pelaku pungutan liar terhadap pengemudi kendaraan angkutan di jalan lintas Sumatera, Kabupaten Lampung Utara menjadi sorotan di publik. Viralnya cuplikan video di beberapa media sosial yang merekam aksi oknum yang diduga sebagai pelaku pungutan liar terhadap pengemudi kendaraan angkutan di jalan lintas Sumatera, Kabupaten Lampung Utara, tengah menjadi sorotan publik. Hal tersebut kemudian menjadi perhatian serius tim gabungan Jatangras Polda Lampung dan Satreskrim Lampung Utara. Kapolres Lampung Utara AKBP Dedi Kurniawan menjelaskan bahwa respons cepat dilakukan terhadap aksi pungli yang viral di media sosial. Tim gabungan Jatangras Polda Lampung bersama Tekap 308 Presisi Polres Lampung Utara langsung mengambil langkah hukum pada Kamis 19 Desember 2024 terhadap para pelaku pungli di Jalin Sum Lampung Utara. Memang benar, semalam telah dilaksanakan razia gabungan yang dilakukan oleh Polda dari Direktorat Kriminal Umum. Kita backup dengan dari Reskrim Lampung Utara. Telah dilakukan razia atau operasi terhadap pungli yang terjadi di beberapa titik. Sementara untuk jumlah pelaku maupun barang bukti yang disita semuanya sekarang diproses di Polda. Semuanya dibawa Polda karena merupakan atensi daripada pimpinan. Sementara itu, tragis seorang PNS diperkosa, residivis begal, uang dan ATM ikut diambil. Pelaku yang berprofesi sebagai pelatih fitness ditangkap petugas pada Rabu sekitar pukul 2 siang. Satreskrim Polresta Bandar Lampung meringkus H30 tahun lantaran atas dugaan pemerkosaan, pemerasan, dan penganiayaan terhadap seorang wanita berusia 38 tahun yang berprofesi sebagai PNS di Lampung. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol M. Hendrik Aprilianto menjelaskan, peristiwa bermula pada Selasa, 10 Desember 2024, sekitar pukul 14 WIB. Kasat Reskrim menuturkan bahwa tersangka hari dijerat dengan sejumlah pasal, yaitu Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 6 huruf B Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.
Berita selanjutnya, Korem 043 Garuda Hitam menggelar upacara peringatan Hari Bela Negara ke-76 tahun 2024. Bertempatan di lapangan upacara Makorem 043 Gatam di Jalan Tengku Umar pada Kamis 19 Desember 2024. Peringatan Hari Bela Negara ke-76 tahun 2024 mengambil tema Gelorakan Bela Negara untuk Indonesia Maju, juga diikuti Kasam 043 Gatam Kolonel Enjang, Kasiren Korem 043 Gatam, para Kasih Kasrem 043 Gatam, para dan atau Kasat Disjan jajaran Korem 043 Gatam, Karungkit TK 4 020704 Bandar Lampung, para Pasikorem 043 Gatam, dan Ramil 41002 TBS dan para Kabala Korem 043 Gatam. Berita duka, seorang pelajar di Bandar Lampung bernama Perdi Saputra tewas dianiaya oleh sekelompok pemuda bersenjata tajam. Korban tewas dengan luka bacok di dadanya. Peristiwa ini terjadi di Jalan Dr. Harun 1 Bandar Lampung sekitar pukul 2 dini hari. Polresta Bandar Lampung Tengah intens menyelidiki kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang remaja berinisial PS 16 tahun akibat luka sayatan benda tajam di bagian dada. Itu langsung arah pulang. Iya. Pas malam itu lewat Dr. Harun kan. Iya. Pas lewat Dr. Harun itu saya kan 2 motor. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Pas saya lewat ke sana, Muhammad Hendrik Aprilianto pas saya mengatakan pihaknya kini telah memeriksa sejumlah saksi baik dari korban maupun saksi di sekitar lokasi. Kompol Hendrik juga mengatakan bahwa pihaknya juga telah mengumpulkan sejumlah barang bukti seperti CCTV di sekitar lokasi kejadian. Peristiwa pengeroyokan ini sendiri terjadi pada Rabu 18 Desember 2024 sekitar pukul 2 WIB di Jalan Dr. Harun 1 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Sementara itu, PJ Bupati Pringsewu Dr. Haji Marindo Kurniawan, STMM, mengaku gembira dan menyambut baik atas penyerahan naskah kuno sejarah Bumi Jejama Secancana. Marindo berharap dengan adanya naskah kuno ini bisa jadi bahan pembelajaran generasi muda, terutama di wilayah Pringsewu. PJ Bupati Pringsewu, Aktor Himarindo Kurniawan, mengaku gembira dan menyambut baik atas penyerahan naskah kuno sejarah Bumi Jejama Sekancanan. Marindo berharap dengan adanya naskah kuno ini bisa jadi bahan pembelajaran generasi muda, terutama cikal bakal Kabupaten Pringsewu. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Republik Indonesia 2024 diselenggarakan di Pekon Margodadi Pringsewu. PJ Bupati Marindo dampingi Menteri Sosial. Dihadiri Menteri Sosial Ari Saifullah Yusuf. Selain itu, juga hadir Sekjen Kemensos, anggota Komisi ke-8 DPR RI Aprozi Alam, PJ Gubernur Lampung Samsudin, PJ Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan beserta jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda Provinsi Lampung dan Kabupaten Pringsewu, para pekerja sosial serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Berbagai kegiatan dilaksanakan guna memeriahkan HKSN 2024. Di antaranya kerja bakti bersama pilar-pilar sosial dan masyarakat yang diikuti oleh Menteri Sosial, penyerahan bantuan renovasi RT Noha, wisuda graduasi 32 keluarga penerima manfaat KPM, serta peninjauan area layanan Puskesmas Madani Margodadi. Berita selanjutnya dari Mesuji. Kejaksaan Negeri Mesuji menetapkan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kabupaten Mesuji, Herawati sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi atas dugaan korupsi dana operasional kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Mesuji pada Kamis 19 Desember 2024.
tersangka penyidikan di OKD bahwa setelah melaksanakan serangkaian jenjang penyidikan, penyidik telah berhasil sampai dengan hari ini mengumpulkan alat bukti berupa keterangan saksi dari 38 orang, ahli sekitar 1 orang, alat bukti surat berupa HP, PPKB, KKN, KPN korupsi yang dilaksanakan oleh sektor. Dengan mengenakan rompi tahanan kejaksaan, kemudian tersangka diantar langsung ke rumah tahanan Rutan Kelas I Bandar Lampung menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mesuji. Tersangka ditahan karena keterlibatannya dalam dugaan korupsi bantuan operasional kegiatan BOK Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Penyuluh KB tahun anggaran 2020 yang melanggar primer pasal 2 ayat 1 jauh pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Anggi Oktavia pamit undur diri. Saya Heni Rahmawati pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.